Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Puspitasari, calon guru penggerak Angkatan 9 kelas 279B Kabupaten Blitar dari UPT SD Negeri Bajem 3. Video ini tentang penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap validasi tindakan yang salah, yang pertama berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan tindakan yang salah. Kasus yang pertama, pada hari Senin 9 Oktober 2023, pada pagi hari jam pelajaran di kelas 3 pada pelajaran Bahasa Indonesia, seorang peserta didik yang bernama Nadia datang terlambat lagi ke sekolah. Nadia sering datang ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Waalaikumsalam. Jam berapa sekarang, Nadia? Jam 7:15, Bu. Terus harusnya kamu datang ke sekolah jam 6.45 untuk melakukan senam pagi. Terus sekarang kamu terlambat berapa menit? 30 menit, Bu. Besok lagi tidak boleh diulangi lagi ya? Iya, Bu. Oke, silakan masuk. Nadia tahu mengapa Bu Deni memanggil Nadia ke sini? Tahu, Bu, karena Nadia tadi datang terlambat ke sekolah. Sudah berapa kali Nadia datang terlambat ke sekolah? Sudah 3 kali, Bu. Nah, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Nah, berbuat kesalahan itu adalah hal yang sangat manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan yang pernah kita buat dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Nah, sekarang Nadia kita mencari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Nah, Nadia punya alasan mengapa datang ke sekolah terlambat. Saya bangun kesiangan, Bu. Mengapa bisa bangun kesiangan? Saya tidur larut malam, Bu, karena bermain HP sampai lupa waktu. Apakah datang terlambat sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Saya melanggar keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah Nadia langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita bisa menghargai orang lain, pekerjaan tidak menumpuk, dan kita melatih rasa kepedulian. Iya, Bu, saya menyesal sudah sering datang terlambat ke sekolah. Saya mohon maaf. Iya Nadia, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Lalu langkah-langkah apa yang akan Nadia lakukan agar tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Saya akan tidur malam lebih awal, Bu, dan mengulangi bermain HP sampai lupa waktu dan memasang alarm untuk membangunkan tidur saya, Bu. Mulai kapan Nadia melakukan hal itu? Mulai malam ini, Bu. Baik Nadia, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang silakan Nadia kembali lagi ke kelas. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelas 3 UPT SD Negeri Bajem 3. Pada saat
Saya setelah melakukan restitusi bersama Ibu Deni adalah sangat senang karena saya mendapat solusi dari permasalahan saya, yaitu sering datang terlambat ke sekolah. Terima kasih Ibu Deni sudah memberikan saya solusi. Saya berjanji tidak akan tidur larut malam sehingga datang terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kasus 2. Ahila minum es pada saat penilaian tengah semester. Pada hari Kamis 4 Oktober 2023, pada jam kedua ulangan pendidikan agama, seorang murid bernama Ahila yang duduknya paling pojok belakang kelas sedang minum es dalam kantong plastik dan dengan santai meminumnya. Padahal saat itu sedang berlangsung penilaian tengah semester bersama teman-teman satu kelasnya. Loh, ini Akila kenapa teman-temannya mengerjakan soal? Kamu kok bermain minuman? Saya haus. Wah, haus. Ini waktunya apa, Dok? Ulangan. Ulangan apa? Agama. Ulangan tengah semester agama nggih? Ya. Akila tahu mengapa Bu Deni memanggil Akila kemari? Tahu Bu, karena Akila minum es saat jam pelajaran. Apakah Akila tahu minum es itu saat jam pelajaran adalah perbuatan salah ataukah benar? Salah Bu. Nah, Ibu tahu bahwa minum itu adalah suatu kebutuhan. Namun, kamu harus tahu posisinya, kapan harus minum. Mengapa kamu melakukan hal itu di dalam kelas? Karena saya haus Bu, tadi asik bermain dengan temanku saat jam istirahat sehingga saya terburu-buru masuk kelas. Takut terlambat sehingga tidak sempat minum. Akila, kita mencari solusinya bersama ya. Iya Bu. Nah, Akila punya alasan mengapa minum es saat jam ulangan penilaian tengah semester. Saya sangat haus Bu karena cuaca sangat panas sekali. Mengapa bisa haus sekali? Saya tadi bermain lari-larian dengan teman saat jam istirahat. Apakah meminum es saat ulangan memenuhi keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Akila? Menghormati dan menghargai orang lain Bu. Menurut kamu, apakah dengan minum es di dalam kelas itu sudah menghargai orang lain? Belum Bu, saya tidak menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, mewujudkan kehidupan sosial yang rukun, harmonis, dan nyaman. Iya Bu, saya menyesal sudah minum es di dalam kelas saat ujian. Saya mohon maaf. Iya Akila, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Lalu langkah-langkah apa yang akan Akila lakukan agar tidak minum es lagi di dalam kelas? Saya tidak akan beraktivitas yang banyak menguras energi Bu, sehingga saya kehausan saat di dalam kelas. Sebelum masuk kelas saya usahakan untuk minum dulu Bu. Nah, mulai kapan akan Akila laksanakan? Mulai besok Bu. Baik Akila, kamu sudah menemukan solusinya. Nah, sekarang Akila silakan masuk ke dalam kelas lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila dari kelas 3 UPT Negeri Bacem 3. Saya tadi dipanggil Bu Deni karena saya telah melakukan kesalahan dengan minum es saat ujian pendidikan agama. Namun Bu Deni tidak memarahi saya dan memberi solusi yang baik. Perasaan saya setelah melakukan restitusi
diskusi bersama Ibu Deni adalah sangat senang karena saya mendapat solusi dari permasalahan saya, yaitu minum es saat ulangan. Terima kasih Bu Deni sudah memberikan saya solusi. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.